Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, my brosti and bestie. Jumpa lagi bersama gue Jaid Jamali. Oke, pada vlog kali ini merupakan perjalanan gue pada pagi hari menuju ke kantor, tapi melalui rute Pantai Indah Kapuk. Nah, buat my brosti and bestie, mungkin ini bisa menambah pengetahuan atau referensi ya, buat yang belum pernah explore atau jelajah daerah Pantai Indah Kapuk nih, untuk menuju ke daerah Kota Tua khususnya, atau ke daerah ya wisata Kota Tua sih, karena kan kebetulan kantor aku kan berada di daerah kawasan wisata yang wisata Kota Tua Jakarta Barat. Nah, jadi disaksikanlah untuk video vlog kali ini perjalanan aku dari rumah menuju kantor melalui Pantai Indah Kapuk dan Pluit. Oke, selamat menyaksikan my brosti and bestie. Nah, my brosti and bestie, ini sebentar lagi aku akan belok ke kanan, merupakan gang atau jalan yang cukup untuk kendaraan roda 2 aja, tapi bisa untuk 2 motor kok saling berpapasan. Dan ini merupakan jalur alternatif ya, atau jalan tikus bisa dibilang, untuk menuju ke daerah JB. JB itu jalan baru, daerah Taman Palem, yang ada rumah sakit umum daerah Cengkarengnya itu loh. Oke, kita udah memasuki jalur alternatif yang menuju ke daerah Taman Palem ya, area JB atau jalan baru. Di sini dipastikan untuk sedikit lebih berhati-hati karena memang nggak begitu lebar jalanannya dan cukup untuk 2 motor aja yang saling berpapasan nih, my brosti and bestie. Tapi nggak panjang kok, nggak lama lah kita. Sebentar lagi juga udah akan muncul jalan yang agak besar lagi. Nah, patokannya setelah bakso Pontianak ini sebelah kiri, kita udah menuju jalan yang cukup besar lagi nih, my brosti and bestie. Dan itu di depan gedung yang tinggi di depan itu ada rumah sakit umum Cengkareng nih. Ini rumah sakit terdekat dari rumahku nih, my brosti and bestie. Pagi ini kendaraan udah cukup banyak yang lalu lalang, karena memang dari berbagai macam orang dengan segala aktivitasnya. Ada yang berangkat kerja, ada yang mau berangkat sekolah, ada yang mengantar anaknya, dan ada yang ya pokoknya gitu, ada yang pergi ke pasar, mungkin ada yang mau ke rumah sakit juga gitu. Nah, ini udah pertigaan, aku belok ke kiri ya nih. Kalau ke kanan tadi itu area rumah sakit ya, jalannya, dan itu banyak sekali yang jualan-jualan ya, segala makanan, jajanan, minuman, pokoknya rame pokoknya. Itu setiap sore dan ke malam itu pasti penuh. Nah, setelah pertigaan ini aku belok kanan nih, my brosti and bestie. Tinggal lurus aja sampai ketemu bundaran nanti ya. Itu yang ada Hotel Royal Palmnya dan apartemen City Resort. Sebelah kiri itu yang kelihatan gedung tinggi itu parkiran mobil dari Mall Taman Palem. Ini merupakan mall yang terdekat juga dari rumahku nih, brosti and bestie. Selain Ciplas ya, Cengkareng Indah Plaza atau Ramayana dulunya.
ini mallnya sebelah kiri. Kalau ingin ke mall ini juga tinggal masuk, nanti di depan tuh ada pintu masuk untuk kendaraannya ya, baik mobil ataupun motor. Nah ini di sebelah kiri tuh bisa dilihat kan My Brosti and Bestie. Kita lanjut terus, nanti sampai ketemu perempatan Bundaran, di mana di sebelah sisi kanan itu ada Hotel Royal Palm. Dulunya itu Aston ya, Aston Cengkareng, tapi setelah diganti manajemen jadi Royal Palm. Nah ini sebelah kanan ini hotelnya. Nah ini perempatan dan itu apartemen City Resortnya. Kalau aku ambil lurus, kalau untuk ke kanan itu kita bisa ke arah Tol Ring Road Cengkareng, ke arah Kembangan dan ke arah Kapuk ya, atau Soekarno-Hatta itu bisa. Jadi memang area sini cukup strategis juga bila kalian ingin pergi ke mana-mana My Brosti and Bestie. Dari perempatan tadi kita tinggal lurus aja terus. Dan nanti sampai ketemu pertigaan itu kita bisa ambil ke arah kiri. Ini masih daerah kawasan Taman Palem ya, Brosti and Bestie. Dan di sisi kanan kirinya itu banyak ruko-ruko dengan berbagai macam toko yang dijual. Dan ada perumahan juga nih, klaster-klaster di sini. Dan kalau sudah di hari Minggu pagi, di sini tuh areanya ramai sekali My Brosti and Bestie. Orang-orang pada berolahraga, ada yang jalan santai, ada yang jogging, ada yang sepedahan. Pokoknya rame di sini. Dan banyak juga kuliner pagi ya, seperti yang jualan bubur, lontong sayur, nasi uduk. Itu rame. Nah, ini sudah pertigaan. Nah, itu gedung yang sebelah kanan tinggi itu Rumah Sakit Suci. Rumah Sakit Bunda Suci. Rumah sakitnya cukup dekat juga dari rumahku. Kita ambil ke kiri, nanti nggak lama lagi di depan itu ada pertigaan. Aku nanti ambil kanan karena akan menuju ke daerah Pantai Indah Kapuk. Kalau ke kiri itu nanti ke arah Cengkareng lagi, Tol Ring Road Kapuk. Kalau misalnya kalian ingin pergi ke Bandara Soekarno-Hatta itu bisa aksesnya lewat yang ke sebelah kiri My Brosti and Bestie. Karena aku mau ke arah kantor, daerah kota via Pantai Indah Kapuk dan Pluit, jadi aku belok kanan nih My Brosti and Bestie. Ya, sebentar lagi kita belok kanan. Oke. Terus nanti di ujung ada pertigaan lagi, di mana sebelah kiri itu ke arah Pantai Indah Kapuknya. Ke kanan juga bisa, tapi kita melalui jalan Kapuk Raya ya, yang mau ke arah Teluk Gong. Ini masih kawasan ruko-ruko juga dengan berbagai macam kulineran ataupun hal-hal lain lah yang dijual gitu ya. Sebelah kanan itu ada sungai atau kali. Dulu sih kalinya sebelah kananku ini sempat agak kotor, tapi makin kesini alhamdulillah semakin sadar untuk menjaga kebersihannya, dan terutama dari dinas kebersihannya juga cukup aktif ya untuk melakukan pembersihan setiap harinya. Selamat buat dinas kebersihan. Nah, My Brosti and Bestie, inget gak aku pernah ngevlog untuk rumah makan sambal bakar Indonesia. Nah, ini nggak lama lagi kita akan melewati rumah makan sambal bakar Indonesia yang terdekat dari rumahku ini. Namanya di daerah Metro ya ini ya, Kapuk, Metro Kapuk. Dan ini rumah makan sambal bakar Indonesianya nih ada nanti sebelum pertigaan di ujung depan nih. Nanti posisinya ada di sebelah kiri.
Mungkin buat my Brosti and Bestie yang udah pernah nonton ngevlog aku, mungkin notice ya dengan rumah makan ini. Nah, tuh yang pelang merah udah kelihatan tuh. Nah, sebelah kiri ini dia rumah makan sambal bakar Indonesianya yang pernah aku vlog sebelumnya, my Brosti and Bestie. Oke, di pertigaan ini kita belok kiri. Di sini banyak persimpangan ya, my Brosti and Bestie. Sejak dari rumahku sampai menuju ke sini banyak sekali persimpangan. Jadi buat my Brosti and Bestie kalau bisa pengen ke daerah sini atau mau main ke rumahku, kalau lewat jalur ini seperti bakal bingung nantinya, dan siap-siap harus banyak tanya lah pokoknya. Ini kalau lurus terus bisa tembus ke bandara juga dan tol ring roadnya. Tapi aku belok ke kanan nih, nanti melewati jalan Elang Laut namanya, dan itu udah masuk kawasan Pantai Indah Kapuk. Tapi ini peaknya peak 1 ya, bukan peak 2 apalagi peak 3. Jadi memang peak 1 itu yang memang sudah terkonsep lama, udah dari dulu, dari udah lama lah pokoknya, ini sudah ada akses jalan ini. Dan ini area non reklamasi ya, berbeda dengan peak 2 dan peak 3 itu area yang reklamasi. Iya, my Brosti and Bestie, lagi-lagi ada rumah sakit lagi nih. Ini di depan itu tuh yang kacanya warna biru, yang temboknya putih, itu rumah sakit Grand Family. Ini rumah sakit swasta juga, sama seperti rumah sakit Bunda Suci yang sebelumnya tadi. Ini rumah sakit Grand Family ya. Jadi ini rumah sakit yang memang disediakan untuk mensupport warga ataupun penduduk yang masyarakat yang tinggal di daerah peak sini, di perumahan-perumahan peak ini. Ini yang paling terdekat juga gitu. Nah, ini di sebelah kanan kirinya ini berjejer lagi dan lagi ruko-ruko dengan berbagai macam jualan dan bisnis usahanya. Ada Papa Jack sebelah kiri, ada pokoknya banyak lah pokoknya. Ada Starbucks, ada klinik, skincare, apa segala macam. Di sini lengkap ada semua. Karena ini masih pagi hari jadi agak sepi ya parkiran rukonya. Tapi kalau udah siang menjelang ke malam itu mobil-mobil berjejer semua, my Brosti and Bestie. Kita lurus terus, ini kita udah masuk jalur peak 1. Kalau peak itu memang konsepnya dia enggak aspal ya, dan enggak ngecor beton, tapi pakai konblok. Jadi sedikit agak bumpy untuk jalanannya kalau kalian explore daerah peak itu. Makanya untuk area ini terkadang untuk truk yang komoditi besar itu tidak diperbolehkan lewat sini. Truk-truk pasir, kontainer dan segala macam. Karena memang satu bisa dibilang bukan jalur protokol atau jalur utama. Yang kedua, karena ini juga bukan aspal coran beton, tapi dari konblok-konblok aja itu bisa mempengaruhi ya ambles lah gitu, karena dengan beban yang terlalu berat dari kendaraan tersebut gitu. Jadi akhirnya ya begini efeknya, agak sedikit bumpy, ada yang udah mendem ke dalam gitu, jadi nggak rata permukaannya, my Brosti and Bestie. Nah, di sebelah kiri ini ada danau tuh, danau serapan ya. Ini buatan sih sepertinya ya dari pihak pengembang di sini, dan fungsinya untuk resapan air hujan. Ini aku juga pernah sih nongkrong-nongkrong di sini. Itu ya sekedar buat healing tipis-tipis lah untuk menikmati suasana di pagi atau sore hari. Dan kalau bukan bulan puasa ini
Ada beberapa yang jualan-jualan juga sih ya, tapi jualannya nggak menetap di situ karena pasti nggak boleh oleh pihak keamanan di sini. Jualan itu yang pakai motor atau sepeda seperti kopi-kopi atau Starling namanya gitu. Ini kita masih lanjut terus ya, Brosti and Besti. Nanti sampai ketemu perempatan yang kalau ke kanan itu nanti bisa balik ke arah Kapuk atau ke Daung Kali Angke yang tembus lagi ke Daan Mogot. Kalau ke kirinya itu nanti ke arah Pantai Indah Kapuknya juga. Kalau lurus itu ke arah exit tol bandara, fluid bandara, jadi exit tol Kapuk. Jadi karena aku naik motor jadi harus belok ke kiri. Kalau lurus juga nggak bisa juga sih untuk mobil karena itu pintu keluar ya, bukan pintu masuk tol. Nah pas di sini aku belok ke kiri dan itu di depan ada kali yang ke arah Laut Peak ya, dari namanya apa, kali ke Daung Kali Angke kalau masih di daerah pedongkelannya gitu. Jadi tembusnya sampai ke sini. Nah ini nggak lama lagi aku melewati underpass atau kolong jalan tol Sediatmo ya. Jalan Sediatmo itu yang ke arah bandara. Persis di bawah kolongnya tol tersebut. Nah kalau lurus itu ke arah Pik 2 dan Pik 3 yang pernah aku review juga sebelumnya, jelajah area Pik ya kan. Nah ini aku ke kanan karena kita mau ke arah fluid. Pokoknya sekarang ikuti aja jalan ini sampai ketemu bundaran perempatan, nanti tinggal belok ke kanan. Nah di sebelah kanan nih My Brosti and Besti itu ada wisata mangrove nih. Aku pernah kesini beberapa kali dan ini cukup hijau, ada danaunya, ada tempat ibadahnya, tempat sholatnya, dan masih ada sekumpulan monyetnya My Brosti and Besti. Jadi ada pernah pengalaman lucu pas saat gua kesana bersama keluarga nih. Aku lagi duduk ngumpul-ngumpul gitu ya sama keluarga, tiba-tiba sekumpulan monyet ingin ikut nimbrung juga. Tapi karena kita pada takut ya dengan monyet liar tersebut, takut kita dicakar atau digigit, terus ngeri kena rabies juga ya kan. Nggak ada jaminan lah kalau monyet tersebut itu ya steril lah gitu. Jadi kita pada kabur semua, pada takut semua, dan akhirnya monyet tersebut juga ikut kaget juga, dan akhirnya kita jadi kayak orang mau tawuran gitu. Jadi antar dua kubu monyet dan kubu manusia, yaitu keluarga gua sekumpulan. Jadi kayak mau tawuran gitu, kayak saling nakut-nakutin, gertak-gertak gitu. Tapi kita tetap kabur lah, monyet mau dilawan, mendingan ngalah. Dasar monyet. Nah sekarang kita belok ke kanan, ini udah persis perempatannya. Ini pertigaan ya. Yang ada Taco Bell-nya, ada Burger King, ada Yoshinoya, dan ini ada toko buah tuh ya kan. Dulu sempat langganan sih beli buah di situ pas awal-awal, tapi karena memang di daerah rumah udah banyak juga yang jualan buah-buah segar, jadi aku nggak perlu jauh-jauh ke sini lagi. Tapi waktu itu juga belinya juga sekalian pulang kerja sih, kalau lewat sini itu mampir lah, sempetin ke situ untuk stok buah. Nah ini kawasan Pik 1 ya, karena emang kita pasti ngeliatinnya aksesnya Pik 1 bukan Pik 2 ataupun Pik 3, karena beda arah atau beda jalur. Ini memang udah terkonsep dari dulu untuk area ini, makanya ini untuk kanan dan kirinya itu sudah tersedia ruko-ruko yang cukup lama tapi masih terawat, masih bagus, dan masih oke lah ya kondisinya.
Dan ini juga rame, yang merupakan jalur alternatif untuk berbagai macam kendaraan lewat sini. Dan di belakang atau di balik ruko ini itu sudah perumahan-perumahan mewah ya untuk Peak 1. Dan yang pasti kita nggak melewati rumahnya Crazy Rich Pig itu, si Cici itu kita ngelewatin situ. Dan gue juga nggak tahu di mana persisnya itu Pig mana gitu. Tapi yang pasti sih kayaknya dia sih ada tinggalnya di daerah Pig 1 sih dia, karena dia katanya sudah 7 atau 8 tahun yang lalu sudah tinggal di situ ya, Brosty and Bestie. Jadi kan kayaknya memang udah lama juga, sedangkan proyek Peak 2 aja kan juga belum lama ini launchingnya. Ini pokoknya kita lurus terus, ini panjang jalanannya, terus lurus sampai nanti kita keluar udah masuk ke daerah Pluit melewati sungai. Nah ini di sebelah kiri nanti ada kali ya, dan ada jembatannya. Nanti patokannya itu ada apartemen Pluit dan jembatan lah pokoknya, nanti ada gapurnya juga. Nanti ini masih agak lama sih di depan. Oke, Brosty and Bestie, saksikan aja dulu ya. Pagi ini kebetulan untuk cuacanya agak mendung, tapi nggak hujan sih sepertinya. Jadi untuk awannya pun juga nggak sebiru dan nggak secerah seperti biasanya nih Brosty and Bestie. Tapi dari sisi keuntungannya buat aku sih jadi berasa lebih adem, hawanya seperti kayak di puncak-puncak gitu deh. Sejuk gitu. Nah itu apartemennya, apartemen Pluit. Nggak lama lagi kita akan keluar dari kawasan Peak 1 dan menuju ke area Pluit setelah jembatan ya. Dan ini persis sebelah kiri itu ada kali, itu menuju ke laut Peak. Dan ini jembatannya. Persis aku udah berada di atas jembatannya. Nanti begitu keluar langsung tinggal ikutin jalan aja, langsung ambil ke kiri. Nah itu gapuranya tuh Brosty and Bestie, yang dari besi melintang tuh. Itu tanda perbatasan antara kawasan Pluit dan Peak 1. Brosty and Bestie itu di depan tower ada 4 ya, gedung tinggi-tinggi itu Bewok Mall ya. Jadi mall yang ada di daerah Pluit dengan view sejauh mata memandang itu laut, pantai utara, pantai Jakarta Utara. Nah, jadi buat Brosty and Bestie yang ingin nge-mall sambil makan-makan dengan melihat
sejauh mata memandang melihat laut, Baywalk Mall Pluit cocok menjadi pilihan Anda. Daripada masuk-masuk ke Ancol ya kan, bayar masuknya cuman demi buat lihat laut dan menikmati angin laut aja, better ke mall ini sih. Itu ada di food courtnya, lantai berapa ya, 3 atau 4 lah, lupa. Jadi kita bisa pilih area outdoornya, itu berupa balkon yang cukup proper untuk para pengunjung untuk makan dengan view laut. Nah ini sebelah kiri gedung yang biru ini yang panjang gede, tuh ada cerobongnya 2, itu pembangkit listrik ya, Brosty and Bestie. Jadi pembangkit listrik yang memang ada di daerah Jakarta Utara. Itu yang mensupport untuk gaya electrical Jakarta dan sekitarnya. Nah itu dari situ. Nah itu kelihatan tiang-tiang sutetnya berjejer tuh, tinggi-tinggi. Karena itu merupakan jalur tiang yang didistribusikan ke seluruh warga Jakarta dan sekitarnya, pembangkit listrik. Ini kita terus aja, Brosty and Bestie, terus aja sampai nanti ngelewatin jembatan dan nanti ketemu pertigaan itu ada Waduk Pluit, dimana waduk yang di eranya Gubernur Pak Ahok ya, itu di konsep menjadi lebih indah lagi, lebih bersih lagi, dan lebih nyaman lagi buat para warga Pluit dan sekitarnya untuk ya refreshing atau santai-santai lah di pagi dan sore hari gitu. Nah, Brosty and Bestie, sebentar lagi aku mau tunjukin akses masuk ke arah Pantai Mutiara nih, sebelah kiri nih. Nah tuh ke sana tuh, itu ke arah Pantai Mutiara. Banyak kafe-kafe di pantai tersebut dengan view laut juga ya, dan dari situ juga bisa terlihat 4 tower mall tadi, Baywalk Mall tadi. Itu bagus lah, ala-ala kapal pesiar kalau kita lihat itu mall ya, dari area Pantai Mutiara. Misal kita dari cafe apa, misalnya jet ski cafe misalnya. Aku pernah mampir di jet ski cafe, terus pernah di apa lagi ya, lupa lah pokoknya ya gitu. Pokoknya itu bagus, itu kawasan elit. Nah ini dia nih, aku maksud nih, ini Danau Pluit ya, atau Waduk Pluit yang dikonsep menjadi tempat wisata murah meriah gratis buat warga Pluit dan sekitarnya yang ingin menikmati pagi dan sore hari dengan memandang danau yang memang sudah jauh lebih bersih kondisinya. Kalau dulu kan sebelum masa Pak Ahok ya, itu kotor, banyak tanaman-tanaman air, eceng gondok dan sebagainya. Sekarang itu lebih bersih, lebih nyaman, pokoknya lebih indah lah gitu. Dan biasanya sih sudah mulai rame itu sore ya, sekitar habis asar jam 4-an sampai ke malam itu nanti ada banyak jualan-jualan. Ada yang orang yang jualan itu gelar-gelar tiktok, kita bisa leleh atau lesehan, pesan kopi atau apalah. Dan banyak mainan-mainan anak seperti ngelukis-ngelukis ataupun main komedi-komedi putar yang dengan lampu-lampu LED yang meriah gitu. Seperti itu Brosty and Bestie.
Ini kita terus aja sampai nanti ketemu perempatan. Aku nanti belok kiri nih, Brosti and Besti. Karena ini ya udah relatif dekat ya kantor. Jadi ya sekitar 15 menitan lagi udah nyampe kantorku sih di Imigrasi Jakarta Barat, Kota Tua. Yuk, saksikan terus My Brosti and Besti. Ya, sekarang kita belok kanan nih, My Brosti and Besti. Dan tinggal lurus aja sampai ketemu pertigaan lagi. Yang nantinya itu kalau ke sebelah kiri ke arah Masjid Luar Batang. Dan kalau ke kanan itu udah tinggal ke arah Kota Tua. Nah, ini dia My Brosti and Besti pertigaannya. Ke kiri ke arah Masjid Luar Batang ya. Dan aku ke kanan yang menuju ke arah Kota Tuanya. Ini udah semakin mendekat. Nanti begitu ada pertigaan, kalau lurus itu ke arah Pasar Pagi atau ASMK. Dan aku pilih ke arah kirinya karena mau ke arah Kota Tuanya. Saksikan terus My Brosti and Besti. Oke, belok kiri. Nanti di depan itu aku belok ke kanan. Jadi ada dua jembatan. Jembatan untuk pertama itu untuk jalur exit atau keluar dari kawasan Kota Tua menuju ke Jalan Pluit ini. Sedangkan aku harus di jembatan yang di depan yang satunya lagi ya. Karena itu buat jalur masuknya. Jadi dibedakan nih, ada dua jembatan.
terpisah ya, satu arah masing-masing, satu jalur masuk, satu jalur keluar. Begitu my Brosti and Besti. Nah, ini dia untuk jembatannya. Aku tinggal belok ke kanan. Itu ada gedung peninggalan Belanda ya, VOC. Itu gedung tua juga tapi cukup terawat, masih berdiri kokoh. Ada di sebelah kiri. Nggak tahu ini difungsikan untuk apa atau kosong. Nah, untuk gedung yang satunya lagi ini merupakan restoran seafood ya. Nah, ini nih. Sebentar lagi sebelah kiri. Dan aku sih belum pernah masuk untuk cobain di sini, tapi menurut informasi teman-temanku yang udah pada pernah kesini itu rasanya enak untuk seafoodnya. Cuman katanya sih agak gelap dalamnya, jadi sedikit agak banyak nyamuk. Nah, ini kita udah berada di kolong tol underpass ya, underpass tol Sediatmo ke arah bandara. Kita udah melewati kolongnya dan sebentar lagi kita melewati kolong lagi nih. Tapi ini kolong jalur kereta ke arah Tangerang. Kita ambil kiri karena ini merupakan satu jalur, nggak bisa belok kanan. Dan ini kita udah memasuki kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Dan nggak lama lagi, aku sekitar ya 5 menitan lah mungkin sudah sampai kantor. Nah, itu udah kelihatan tuh area kawasan Kota Tua. Sebelah kiri ada Sungai Kali Besar dan ini sebelah kanan adalah Hotel Mercure, dulunya Hotel Batavia. Batavia Hotel ya kalau nggak salah. Nah, sekarang udah ganti manajemen jadi Grand Mercure. Nah, kita udah masuk di persimpangan ini nih. Aku belok ke kiri, gak lama lagi, detik-detik sampai ke kantor. Ini udah ada di kawasan Kota Tuanya dengan berbagai macam museum, peninggalan gedung-gedung bersejarah zaman Belanda. Nah, aku udah di atas jembatan Kali Besarnya. Nah, itu di ujung sana itu ada gedung putih, krem ya, warna krem. Itu pos polisi untuk Pinangsia, pos polisi Pinangsia, kelurahan Pinangsia. Dan ini gedung putih yang ada tornya itu kelihatan, itu kantor pos Jakarta Kota Tua. Nah, nanti sebentar lagi aku belok kanan masuk ke kantorku. Nah, itu gapuranya ya, kantor imigrasi Jakarta Barat. Nah, ini Pak Dirja nih sudah standby lagi dinas pagi. Salah satu tenaga keamanan di kantorku. Alhamdulillah sudah sampai di lapangan atau di area parkir kantor imigrasi Jakarta Barat nih. Kita parkir dulu. Oke, my Brosti and Besti, aku udah sampai tuh jam 7.49 karena masuk jam 8 selama puasa, jadi alhamdulillah tidak terlambat. Memang sedikit agak jauh karena muter lewat PIK ya, biasanya aku nggak jarum lewat sini gitu kan. Oke, terima kasih buat my Brosti and Besti yang udah nonton vlog perjalanan aku dari rumah ke kantor melalui PIK. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komennya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.